Ini solusinya gimana nih Pak, biar anak itu main HP-nya bisa dikurangin waktunya? Kagak bisa, nggak bisa. Untuk menjauhkan anak dari HP itu nggak bisa zaman sekarang. Meskipun orang tua sekeras apapun nggak bisa. Nah, solusinya adalah oke guys. Halo guys, sahabat Pak Kam Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, ya kan, siang ini kita punya waktu yang sangat luang, ya, nggak ada kegiatan. Bagaimana kalau kita isi dengan obrolan-obrolan ringan aja guys? Oke, kebetulan kita kedatangan sahabat, ya kan? Oke guys, yuk. Jaki main apa Jaki? Main apa nak? Oh main apa? Free Fire, Platinum. Zaman now guys. Ini solusinya gimana nih Pak, biar anak itu main HP-nya bisa dikurangin waktunya? Kagak bisa, nggak bisa. Untuk menjauhkan anak dari HP itu nggak bisa zaman sekarang. Meskipun orang tua sekeras apapun nggak bisa. Nah, solusinya adalah jadi kita mengoper alih perhatian dia, gitu kan. Seperti main layangan, misalnya, atau jalan-jalan ke taman kota, misalnya, gitu kan. Duduk-duduk. Kita tiap hari jalan terus dong Pak? Enggak juga. Kalau kita jalan-jalan terus, jenuh anak-anak. Gitu. Dia sesungguhnya asik juga ya, karena dunia main gitu kan. Ya kita juga harus mendampinginya dengan dunia main dia gitu kan. Pusing juga Pak lihatnya. Ya jelas ya, itu mah memang fenomena buat orang tua, masalah buat orang tua. Jadi orang tua yang tidak bisa mengatur jadwal anak, ya begitu deh susahnya. Soalnya kita nggak setiap saat kita dampingin Pak. Iya. Main HP itu kan nggak setiap saat kita dampingin. Terus alternatif kedua, rubahlah anak itu salurannya menjadi kid. Gitu. Jadi anak itu tidak nonton kekerasan atau film-film yang tidak seumuran dengan dia gitu. Dan biasanya ada tuh film yang 18 ke atas itu yang nggak boleh ditonton sama anak-anak. Ya kan anak kalau nggak dikasih ngamuk Pak. Dibilang kan anak itu tidak bisa dipisahkan dari HP zaman sekarang. Kenapa? Karena HP itu merupakan bentuk mainan dia sudah, gitu kan. Sudah viral, sudah membooming gitu kan. Jadi salah satu jalan adalah kita mengalihkan perhatian anak. Gitu. Caranya bagaimana? Ya kita lihat kebiasaan anak kita tuh apa, gitu kan. Pasti anak ada kemauannya. Caranya ya, gimana? Dia mau main misalnya kan. Nah, dia harus ngikutin keinginan kita dulu, misalnya mandi dulu. Kalau nggak mau mandi ya jangan dikasih HP. Jadi dia nanti mikir gitu kan, lama-lama. Kalau secara psikologis ganggu itu, ya otomatis itu mah. Gitu kan. Bila mana kita itu selalu melarang anak biasanya itu tertekan. Gitu. Ya, karena sekarang sudah kondisinya sudah zaman begini, ya kita alangkah baiknya memfasilitasi anak. Tuh.
daripada kita maksa, itu pasti larinya ke kekerasan. Karena apa? Karena zaman kita itu tidak sama dengan zaman anak. Kita membawa zaman anak ke zaman kita nggak bisa banget, nggak bakal bisa, gitu kan. Jadi kita harus, anak harus ngikutin maunya kita, nggak bisa, gitu ya. Bisanya begitu. Jadi kita fasilitasi dia. Kamu boleh main nanti setelah mandi, boleh main setelah kamu sholat, boleh main setelah kamu ngaji, gitu. Dan itu secara kontinu diikutin dulu, diajarkan, maksudnya dibiasakan. Nah di situ nanti timbul kita pembiasaan. Jadi kalau kita membiasakan anak itu sholat, ya akan selamanya terbiasa sholat. Itu. Kalau kita membiasakan anak itu bangun pagi, gitu ya. Nah, anak akan terbiasa bangun pagi. Nah, gitu. Kalau anak kita biasakan untuk diatur dalam permainan HP, anak itu sudah terbiasa dengan permainan memberi kesempatan main HP anak itu, Pak. Bisa bergantungan, Pak. Emang. Game-game. Iya, emang. Memang. Malah ada kasus yang kemarin itu. Top up, orang tuanya marah sama salah seorang kasir sebuah supermarket, gitu. Susah. Jadi polanya kita fasilitasi saja, kita berdamai aja dengan maunya anak, gitu. Dengan pelan-pelan kita meluruskan kemauan dan keinginan anak dengan menggunakan pembiasaan dia. Jadi pembiasaan dibagusin. Kita juga jangan kalau perlu kita juga ngasih contoh yang baik sama anak. Misalnya kita bangun pagi-pagi, ajak anak lari atau ajak anak jalan-jalan pagi-pagi, gitu. Jogging lah istilahnya. Gitu. Terus ajak anak sholat ke tempat-tempat ibadah, sholat, ajak anak maghrib, ajak, begitu. Terus membiarkan anak bersosialisasi dengan temennya yang sebaya. Itu caranya, Pak. Nah, kalau kita tidak membiasakan begitu, ya nggak bisa. Anak itu tetap aja di pojokan, ambil HP, gitu kan. Kalau nggak dikasih ya dia marah, dengan cara nangis, dengan cara ngambek, gitu. Ini jadi ngomongin masalah anak, guys. Gak apa-apa, guys, ya. Gitu. Ini hanya pendapat, solusi. Ya, mohon maaf kalau kurang lebihnya ada kesalahan, ya kan. Jadi mohon maaf nih, ya kan. Ini hanya ngobrol-ngobrol santai saja, guys, membicarakan tentang kebiasaan anak-anak kita dalam kondisi zaman seperti sekarang ini, guys. Saya juga anak juga begitu, Pak. Saya biarin aja, cuman saya atur sholatnya jangan sampai enggak, gitu kan. Makannya jangan sampai telat. Gitu. Anak juga harus makan, gitu kan. Mainnya juga harus benar. Bermainlah dengan teman-teman, cari atau seleksi teman-teman yang apa ya istilahnya, yang sepantar. Terus dia mempunyai tipe yang berperilaku baik, gitu kan. Kalau diajak yang enggak jangan mau, gitu. Nanti ada alasan dari anak, saya kalau nggak main sama dia nanti saya nggak diajak main. Ya nggak apa-apa, nggak diajak mah. Mending di rumah saja aman. Gitu. Jadi tidak terkena perilaku yang kurang benar. Gitu. Itu saya mah. Itu aja. Nah itu diperhatikan terus kita ini. Kita pantau. Pulang kerja kita pantau. Biasanya di rumah kan ada istri, kita tanyain istri, anak kita lagi ngapain tadi. Gitu. Kemudian yang paling penting, Pak, anak diajak ngobrol, Pak. Tuh. Anak sekarang itu intelijensinya itu udah di atas rata-rata, Pak. Jadi kita ajak ngobrol dia, ajak musyawarah, ajak berpikir, ajak mikir begitu. Jadi misalnya begini, gitu kan. Suatu saat kita melihat anak itu tidak
berhenti main HP dari pagi sampai tengah hari, sampai dia lupa makan, sampai dia lupa mandi. Nah, kita ajak ngomong dengan cara misalnya kita bawa anak kita itu kemana sambil makan-makan atau sambil jalan-jalan gitu. Kita ajak ngomong, "Bang, kalau main HP jangan begitu deh, kamu juga perlu makan, kamu harus makan," gitu. Ya boleh, kalau bapak nggak ngelarang kamu main HP silahkan gitu kan. Cuman waktu-waktu tertentu itu jangan kamu tinggal, seperti makan waktu makan gitu. Waktu tidur, waktu minum itu kamu harus kerjain ya gitu. Bagaimana deh? Coba bapak kepengen tahu, seandainya kamu itu main terus nggak makan, badan kamu jadi kurus kan? Kamu bisa jadi jatuh sakit. Atau begini, kalau kamu dari pagi bangun tidur langsung main HP sampai tengah hari, badan kamu nggak mandi-mandi gimana? Cuma nanti akan terjangkit suatu penyakit kulit, badan kamu akan beraroma bau, gitu Pak. Jadi kita ajak ngobrol dia, insya Allah ngerti. Gitu. Kan kebanyakan enggak, main marah-marah aja, dari pagi sampai siang sampai malam main HP aja, anak bingung. Gitu lah, ini HP boleh tadi dikasih, itu kan anak kepikirannya saya lagi asik gitu kan. Lalu, jadi begitu. Jadi kalau kita ajak ngobrol, enggak, insya Allah ada solusi. Jadi intinya solusinya pendekatan Pak ya? Iya, pendekatan. Jadi anak kita jangan, kita hanya bisanya marah-marah doang, tidak memberikan solusi kepada anak. Gitu. Oke guys, jangan lupa di subscribe, di like, terus di komen guys, terus di share kepada temannya yang lain. Oke? Ini hanya obrolan-obrolan guys, ya kan. Sekali lagi, bila mana ada prakata yang kurang berkenan, ya mohon dimaafkan. Ya. Cuma sharing ya Pak? Ini cuma sharing saja. Iya sama, memang begitu. Saya juga mau kendalin begitu. Gitu kan. Saya juga bercerita kepada orang lain biasanya ngasih solusi yang begitu Pak. Saya juga mendoakannya bila mana ada yang nanya. Gitu. Emang lagi sekarang memang orang tua semuanya, bukan kita aja, semuanya saya kayaknya sih pusing gitu. Ya kan? Kenapa? Karena anak itu mainnya HP gitu kan. Kalau dulu kita kan pagi-pagi atau waktu libur atau sore-sore kita lari ke lapangan, berteman, cari teman, janjian di mana, main petak umpet, main kucing sama tikus lah gitu kan. Terus main apa itu, ayunan, main gundu, kelereng gitu kan. Kalau dulu, sekarang udah enggak. Oke guys, kita cukupkan obrolan kita hari ini. Gak ada kegiatan soalnya guys, jadi kita bisanya cuma ngobrol-ngobrol saja gitu kan. Dan kebetulan kita ngobrol dengan seorang sahabat kita, sahabat Pakam. Oke guys, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.